Halo Pade Lover, ketemu lagi ya sama Pade. Dan untuk hari ini Pade bakal mendongeng sebuah alur cerita dari sebuah film yang di-request oleh teman kita berikut ini dengan judul Bite NTR. Film ini adalah film busuk yang kalau nggak salah ini ya, film ini adalah live action dari anime rating H kalau kalian ngerti ya. Tapi Pade lupa apa judul film animenya ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya judul animenya. Yang secara singkatnya itu menceritakan tentang seorang karyawati supermarket yang kemudian dikerjai oleh manajernya sendiri. Dan seperti biasa nih kode Indongapret ada di dalam video, jadi langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik kalau sudah silahkan duduk yang manis, cecer yang rapi, siapkan VPN, jamu kuat, gergaji mesin, dan Pakde puter. Film ini dimulai dengan penampakan kegiatan berbelanja yang dilakukan oleh para pembeli fiktif. Mereka ini syuting dibayar 50 ribuan ya, sama nasi kotak gitu. Dan orang tua ini adalah manajer di supermarket ini yang kerjanya males-malesan gitu. Dan beberapa detik kemudian terlihatlah gumpalan Nutrijel kembar yang mentul-mentul karena pemiliknya lari-larian yo. Dan dia ini adalah karyawati baru di supermarket ini. Namun ketika cewek tersebut hendak ganti baju, si manajernya itu ya langsung aja nyelonong gitu, kayak nggak punya dosa, sembari berpura-pura mencari koin kerokan miliknya yang hilang. Padahal sebenarnya dia ini cuma pengen menginspeksi bentuk tubuh pegawai barunya tersebut yang semlohe. Dan ketika cewek tersebut pergi untuk bekerja, si manajer ini kemudian mencoba melihat dan mencium pakaian cewek tersebut. Ya kali aja kotor gitu. Sebenarnya baik ya manajer ini, sangat perhatian gitu kepada kebersihan para pegawainya. Betul, ada yang tahu nggak siapa nama dari Mbak cantik yang satu ini? Ya, dia adalah Sion Yumi. Dan di sini ketika Yumi sedang mempelajari cara menata barang-barang jualan, terlihat ada seorang pria, dia ini adalah pegawai senior di tempat ini yang bernama Satoru, yang kini tengah berbaik hati mengajari Yumi untuk melakukan pekerjaannya. Namun tiba-tiba muncul manajer Dalho yang ketika melihat kelakuan Satoru, dia ini nggak suka yo kalau Satoru deket-deket dengan Yumi. Sehingga Pak manajer tersebut kemudian menyuruh Satoru untuk membersihkan rumput di depan toko, yang kalau bisa itu satu kompleks sekalian gitu. Dan ketika Satoru sudah pergi, tibalah giliran manajer tersebut yang mengajari cara kerja kepada Yumi. Namun tangan manajer ini terlihat bergentayangan ke seluruh tubuh Yumi, yang tentu saja membuat Yumi ini sebenarnya merasa sangat risih yo. Tapi ya mau gimana lagi, dia ini kan bosnya yo. Sehingga Yumi ini pun hanya mencoba bersabar terhadap perlakuan sang manajer laknat tersebut. Dan film ini pun dimulai. Soko pegawai Indongapret. Malam pun tiba sehingga jam kerja mereka pun sudah habis, dan kemudian Yumi dan Satoru pamit untuk pulang. Dan beberapa detik kemudian ketika mereka sudah dirasa jauh dari tempat ini, sang manajer kemudian masuk ke tempat ganti pakaian milik Yumi. Yang ternyata manajer ini tadi siang sudah menaruh HP untuk merekam semua kegiatan di tempat tersebut. Sehingga ia pun kini bisa menonton kemolekan tubuh Yumi ketika berganti pakaian. Namun dari sini ia kemudian juga mengetahui kalau Satoru itu ternyata mencoba PDKT kepada Yumi. Dan sang manajer plekentu ini pun tidak suka melihat kelakuan Satoru tersebut. Sehingga ia pun kemudian mencoba memikirkan suatu cara agar Satoru tidak bisa memiliki Yumi. Keesokan harinya, pas Yumi dan Satoru ini lagi sibuk-sibuknya melayani para pembeli, tiba-tiba sang manajer terkutuk kemudian menyuruh Satoru untuk mengerjakan laporan pembukuan bulanan supermarket ini.
Dimana sebenarnya itu adalah tugas Yumi, namun karena Yumi ini masih baru toh, ia kemudian menyuruh Satoru untuk mengerjakan separuh datanya agar Yumi nanti tidak terlalu kecapean. Namun seperti yang bisa kita lihat, kayaknya si manajer ini sebenarnya tengah merencanakan sesuatu. Yumi kemudian menyusul Satoru dan di sini Satoru pun kemudian mengajari Yumi tentang cara pembukuan yang baik dan benar. Sehingga Yumi pun kemudian mengerjakan sisa pembukuan tersebut. Namun malamnya ketika mereka berdua sudah pulang, terlihatlah sang manajer yang kemudian mengotak-atik data pembukuan yang telah susah payah dikerjakan oleh Yumi. Sehingga keesokan harinya terlihat sang manajer yang kemudian memarahi Yumi akibat kesalahan pembukuan yang telah dikerjakannya. Dan akibat kesalahan tersebut, ia bisa-bisa rugi banyak mengelola supermarket ini. Sehingga sang manajer itu pun mengancam bakal memecat Yumi. Dan berhubung sekarang itu susah banget cari pekerjaan yo, akhirnya sang manajer laknat ini pun berhasil menikmati lahan gundul dan nyempluk milik Yumi. Dan sejak saat itu, si manajer sesat ini pun dengan leluasa bisa mengerjai Yumi kapanpun dan dimanapun ia mau. Bahkan ketika ada Satoru di sisinya, si manajer ini selalu saja bisa membuat Satoru pergi mengerjakan hal-hal nggak penting yang disuruhnya. Dan kadang-kadang manajer ini pun kemudian menikmati kekuasaannya atas tubuh Yumi dengan cara memainkan remote ajaib yang dipinjam dari Doraemon yang bernama Remote penggetar pikal. Dan sang manajer ini pun begitu menikmati pertunjukan tersebut, yang sampai membuat Yumi ini kemudian ketagihan yo dengan berbagai trik yang dilancarkan oleh sang manajer. Yang bahkan ketika Satoru memberanikan diri untuk mengajak Yumi berkencan, namun Yumi ini justru menolaknya karena kini Yumi ini sudah berada di genggaman tangan sang manajer laknat. Dan film ini pun berakhir.